mungkin nanti setelah saya bilang begini nanti saya akan dibully, tapi ya faktanya begitu, itu fakta yang nggak bisa kita hindari bahwa mereka itu korban. Sekarang yang membuat kita geram itu adalah ketika ada orang dapat keuntungan dari penderitaan orang-orang ini. Itu yang menjadi concern saya sekarang adalah soal itu. Artinya saya pengen, ya jujur aja saya pengen menggali lebih dalam, saya pengen bikin investigasi, tapi ya itulah kemampuan kita kan terbatas gitu. Tapi itu Bang Wali, itu dulu sementara info dari peneliti yang memang sudah pernah ke sana. Dia 2 tahun lalu ke sana gitu ya, ke Cox Bazar, ke Basancar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu udah jadi rahasia umum kali ya, kalau ada jaringan yang namanya smugglers itu tetap ada gitu. Karena kalau dia nggak bayar smugglers itu dia memang nggak akan bisa keluar dari sana. Yang jadi pertanyaan besar adalah gitu, sejauh mana ya, sejauh mana efektivitas atau pengarahan atau edukasi yang diberikan oleh teman-teman di lapangan gitu, terutama yang berinvolve langsung di Cox Bazar gitu, yang juga punya jaringan nggak hanya Cox Bazar tapi juga seluruh wilayah gitu yang ada fungsinya. Saya yakin berkoordinasi satu sama lain, maksudnya memberikan pengertian kepada fungsi-fungsi itu bahwa mereka jangan sampai jadi korban gitu loh. Nah, yang saya sangat sayangkan, saya setuju dengan Bang Horli tadi bahwa mereka itu korban gitu ya, bahwa secara psikologisnya memang mereka nggak mau pulang dalam tanda petik karena ketakutan itu tadi. Nah, di sisi lain juga kondisi di Aceh dan Indonesia itu sudah sangat resisten, tapi ternyata, dan resistensi itu tidak mungkin mereka tidak ketahui di sana, tidak mungkin mereka tidak ketahui ya, tapi tetap mereka force, mereka tetap mau masuk gitu. Nah, saya nggak mantau tadi di bawah ada yang ngetik sekian mau masuk Aceh gitu. Beberapa hari ini saya juga ada pantau di lapangan gitu, saya lihat kayaknya sudah mulai ada patroli yang sebelumnya nggak pernah ada, sekarang malah sudah gencar, sudah ada patroli. Yang jadi pertanyaan besar adalah apakah pihak-pihak yang punya jaringan di sana ya tidak menginformasikan hal ini? Kenapa masih saja ada berkeras yang dari Bangladesh untuk mau masuk ke perairan kemari? Itu sebenarnya buat saya pribadi jadi tanda tanya besar. Tanda tanya besar itu datang kepada saya 1 minggu ini. Sebelumnya saya nggak pernah ada kepikiran, tapi saya maaf cakapnya seuzan saya aja kali gitu ya. Nah, ketika kita menanggapi mau dibuat penampungan gitu ya, saya setuju sebenarnya ada sebuah tempat yang dia terpisah. Kenapa tujuannya terpisah? Yang pertama, kita paham bahwa masyarakat kita resisten. Yang kedua, bahwa secara kultural, antropologi, sosialnya dia berbeda dengan kita secara karakter. Itu kebetulan pernah ke lapangan beberapa waktu yang lalu, dan secara karakter itu mereka memang berbeda. Dan kalau digabungkan, menurut saya akan menimbulkan konflik sosial. Ya, dan itu bukan hanya kita di Aceh, tuh, tapi di tempat lain, terkhusus dengan orang Rohingya. Jadi ada karakter yang memang berbeda, nggak match gitu sama sekali. Dan menurut saya nggak solusi kalau digabung secara jumlahnya kalau udah besar kayak gini ya, gitu ya. Tapi menurut saya juga nggak bijak juga ya. Ini saya karena baru tahu informasinya hari ini. Memang benar, sekarang lembaga dunia minta kita untuk advokasi gitu ya, kayak tadi misalnya bahwa minta pengertian warga gitu. Tapi ketika ada terjadi masalah ya memang keselamatan staf nomor 1 gitu. Tapi kita juga harus melihat dengan seperti itu kan makin resisten masyarakat gitu ya. Makin saya khawatir ketika masyarakat makin resisten, nanti fungsinya lagi jadi korban gitu. Karena nggak ada yang pantau dan bertanggung jawab di lapangan. Kan nggak bisa pemerintah ini minta pertanggungjawaban nih. Karena pemerintah secara resmi tidak mengeluarkan statement menerima. Kecuali pemerintah secara resmi mengeluarkan statement menerima. Nah, ini ceritanya. Kalau saya melihat ini resistensi akan semakin tinggi kalau ketika masyarakat kok mengatakan bahwa orang UNHCR-nya aja nggak ada di situ. Sebenarnya saya baru tahu ini dan saya sangat menyayangkan sebenarnya.
Saya sangat menyayangkan kalau itu terjadi, mereka menarik staf, mengutamakan keselamatan staf ya. Terus akan makin loh, nanti siapa yang tanggung jawab? Nah, nanti kalau dikasih tempat, kita yang kasih makan lagi gitu. Karena masyarakat nggak mau gitu. Kecemburuan sosialnya udah tinggi, resistensinya udah tinggi gitu. Jadi harus, dalam artian mau nggak mau seharusnya menurut saya mau nggak mau ya harus pasang badan memang. Sekarang kan nggak ada yang mau pasang badan nih ceritanya. Siapa yang pasang badan? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada yang pasang badan, berarti nggak ada yang bisa dipegang sama masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Walaupun ada, setahu salah satu LSM mengatakan bahwa saya akan cek sendiri bahwa mereka mau mengurus gitu, ya mau menampung gitu. Tapi nggak bisa juga, walaupun mereka mengatakan mau menampung, itu bukan domainnya mereka. Ini adalah domain negara, wilayah negara. Jadi statement itu harus dikeluarkan oleh pemerintah. Siapapun boleh statement, saya mau menerima, saya mau nampung. Selama pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak mengeluarkan statement menerima, kan bisa buat apa? Menurut saya itu solusinya memang ya kita tunggulah dari pemerintah. Mudah-mudahan ada langkah secepatnya. Karena aduh kasihan sekali itu bukti itu. Saya ingin menjawab sedikit di sini, boleh Bang Wali? Boleh. Saya tidak setuju dengan penyebutan pengungsi, apalagi dia korban. Karena dari sana ada berita yang keluar di media sosial kalau si Rohing ini bekerja sama dengan security yang bekerja di Cox's Bazar. Jadi security ini membantu mereka untuk keluar dan dibayar oleh si Rohing ini. Jadi mereka masuk ke sini sudah ditentukan kemana tujuan dan juga membayar untuk bisa keluar. Jadi mereka Pertama, faktanya adalah mereka ini adalah stateless, tidak punya kewarganegaraan. Fakta kedua, mereka itu sudah ditangani oleh UNHCR sebagai pengungsi dan mereka sudah memegang kartu UNHCR. Selama mereka itu terdaftar di UNHCR, mereka statusnya akan menjadi pengungsi selamanya sampai persoalan mereka itu selesai. Persoalan mereka selesai apa? Ketika mereka sudah diterima ke negara ketiga dan status pengungsinya dicabut. Itu. Jadi itu memang mandat dari UNHCR. Jadi kenapa misalnya orang gampang bilang mereka memang imigran. Kita boleh sebut mereka imigran, tapi status mereka sebagai orang yang stateless, mereka sudah ditangani oleh UNHCR sebagai pengungsi dan mereka ada kartunya dan kartu ini kadang-kadang yang disalahgunakan. Itu kira-kira. Gitu ya Kak, kira-kira. Lanjut saya standby. Oke, sebentar. Apa sudah terjawab tuh hamba Allah Ismi ya? tidak terjawab. Kalau tidak jawab tolong perdalam sama Bang Hotli aja sebentar. Yang lain kita kasih ini dulu, nanti baru kita gilir kepada berkah ini. Oke, silakan diperdalam. Izin Bang Putra. Ya. Kalau saya sama Bang Hoti, adik hamba, saya rasa penjelasan Bang Hoti benar ya. Jadi gini, kita ini kadang melihat dari permasalahan yang terjadi saat ini aja. Padahal dalam menyelesaikan suatu masalah itu kita tuntaskan dulu akar persoalannya itu dari mana. Saya setuju dengan Bang Hoti sama Devi ya, yang menyatakan bahwa mereka ini korban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju juga bahwa mereka di sana stateless, dalam arti mereka itu tidak diakui ya. Jadi ketika adik ngomong terkait Pales, sebenarnya ini ada pertentangan nih Dek. Kalau saya juga kebetulan ya giat ya di terkait masalah Pales. Kalau kita lihat di sini Rohingya sama Pales itu sebenarnya sama. Permasalahan umat Islam ini sebenarnya sama, adalah penjajahan. Di mana mereka tidak diakui, stateless kayak tadi ngomongnya Pak Hut itu benar. Jadi kalau kita ngatain kita ngebela Pales, otomatis kita juga akan membela Rohingya. Karena gini, pembelaan kita terhadap Pales dan juga Rohingya sama. Gini, pertama kita membela Pales karena soal akidah. Ya, Kak, saya tanya sebentar, saya potong sedikit perbicaraan Anda. Kenapa saya tidak memilih si Rohingya ini untuk membela mereka? Karena yang pertama,
Mereka ini bisa dibilang muslim pengecut ya. Kalau mereka memang muslim sejati, mereka akan mempertahankan tanah mereka sendiri. Rakyat Palestina Saya yang udah ini dengar, bukan mohon maaf, Hamas. mohon maaf. Saya udah Sebentar, dengar ya. sebentar, sebentar, Mohon maaf, saya udah dengar. sebentar Kak, Iya, sebentar. dari Saya mana? selesaikan dulu sedikit ya. Jadi si Hamas ini bukan tentang Hamas, tapi tentang rakyat jelata, ya bisa bilang rakyat biasa. Mereka Palestina itu lebih memilih mati di sana, rakyat jelatanya. Anak-anak mereka menjadi korban, suami-suami mereka mati di bom sama Israel. Anak-anak mereka juga banyak kehilangan harapan masa depan. Mungkin ada juga wanita yang baru menikah 6 bulan kemudian suaminya meninggal. Adalah korban genocide, dan mereka itu juga di tahun 2017 itu dibantai sebanyak 6.700 Muslim Rohingya. Dan siapa yang membantai mereka? Mereka itu bukan dibantai oleh junta militer aja, tapi ada tangan sipil di situ, Adik. Coba dicari catatan sejarah. Itu saya sudah tahu kalau Israel sama Myanmar memang campur tangan mereka. Tetapi di sini yang saya Gini, maksudkan, yang saya tekankan di sini adalah terkait perbedaan dengan akidah mereka antara terkait dengan orang akidah ini mereka. sama Mohon maaf, orang Adik. Palestina itu, Kak. Mereka terkait akidah mereka di sana itu mereka juga tidak kehilangan, mohon maaf, mereka kehilangan hak hidup mereka. Jadi perlu ada ketahui, ketika mereka itu tidak memiliki pengetahuan soal agama, bukan berarti mereka itu kafir. Harus kita ketahui bahwa Myanmar secara sistematis itu dia menghancurkan infrastruktur keagamaan yang ada di Arakan, dan dia membunuh tokoh agama. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Yang kedua, mereka itu tidak memiliki organisasi politik. Di sana itu hak hidup mereka itu dibatasi. Jadi berbeda. Kalau di Palestina itu masih ada pendidikan, masih ada organisasi politik. Bahkan kita sendiri mengetahui kalau pemimpin organisasi dalam hal ini Ismail Haniyeh itu kan masih bisa ngelobi. Tetapi mereka ini enggak. Jadi mereka ini sebenarnya ini adalah tugas kita ya. Jadi gini, selain kalau kita ngomong kita membela Palestina karena akidah, kita juga harus membela Myanmar karena akidah. Yang kedua, kita membela Palestina karena kemanusiaan, kita juga harus membela Myanmar, membela Rohingya karena kemanusiaan. Dalam arti gini, mereka ini sedang memperjuangkan hak hidup mereka. Dan yang berikut, kita membela Palestina, mohon maaf sebentar dulu. Kita membela Palestina karena Pancasila mengajarkan kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita juga harus membela Myanmar karena mereka juga manusia, kata tadi Dek Hoti sama Depi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita membela Palestina karena undang-undang mengharuskan kita untuk membela ya kemerdekaan dan juga penolakan terhadap penjajahan. Kak Setan, apa namanya nih, baterai saya lobet, jadi izinkan saya menjawab sedikit, nanti akan berkampung aja. Ada purpose-nya. Jadi ada peraturan presiden 125 nomor 216 yang mewajibkan negara itu untuk harus menerima mereka. Dan ini peraturan negara yang harus kita tepati. Hanya saja peraturan negara ini tidak bisa kita terapkan karena apa? Memberikan mereka hak tinggal di sini karena kita bukan negara suaka, dan kita juga tidak mendatangani konvensi 1951. Nah, jadi Oke Kak Setan, sebentar, baterai saya lobet, jadi izinkan saya menjawab sedikit ya. Baterai saya lobet. Yang saya ingin sampaikan di sini gini, terkait dengan masalah ini kan sebenarnya tidak seberapa, cuman kita sengaja digiring oleh oknum-oknum untuk mempropaganda. Intinya gini, apapun masalah yang terjadi di negeri ini, kita itu Bang Wali, baterai saya lobet, Bang Wali, baterai saya lobet, Bang Wali, saya cuma mau jawab sedikit ini ke Kak, tak diam-diam dari tadi. Sebelum Ade turun, saya jawab dulu. Kan tadi kan udah ya, kita dikasih kesempatan untuk ngomong. Gini, apapun permasalahan yang terjadi, Ade, terkait dengan umat Islam, itu kita tidak bisa berasumsi liar ataupun mempergunakan logika. Tapi kita kembali lagi ke Al-Quran. Ingat,